Is it the Waterman? Run! Halo, buat kalian yang selalu nebeng wifi teman, berjumpa lagi nih kita di channel Kambing Jantan, channel yang khusus membahas film-film keren ya cu. Film keren yang akan kita bahas ini adalah film yang berjudul Waterman yang rilis tahun 2021. Film yang menceritakan perjuangan seorang anak untuk menyelamatkan ibunya yang sakit parah. Ya, penasaran dengan kisahnya? Tanpa menunggu lama, atur posisi duduk kalian, siapkan perkakas, dan mari kita simak alur ceritanya. Cekidot. Di awal film, kita diperlihatkan sosok anak kecil yang sedang berada di tengah pemakaman dengan skuternya. Dia terlihat sedang mengamati sebuah acara pemakaman yang Mimin belum tahu itu pemakaman siapa. Bocah ini bernama Gunner. Ya, setelah mendatangi pemakaman itu, di sini kita melihat Gunner sedang menceritakan apa yang ia lihat tadi dalam sebuah komik yang ia karang sendiri. Lalu di sini kita melihat seorang lelaki sedang asik mengendarai mobil ditemani lagu reggae. Ia adalah ayah dari Gunner. Selanjutnya kita melihat mereka bertiga sedang menikmati hidangan makan malam mereka sambil bercengkerama satu sama lain. Gunner pun menceritakan bahwa ia mengunjungi pemakaman orang lain di sekitar wilayah tempat mereka tinggal. Sang ayah pun memarahi Gunner dengan alasan itu pemakaman pribadi dan tidak sopan jika berada di situ. That's private. Why would you do that? Setelah kejadian itu, di sini kita melihat Gunner sedang asik dengan komik karangannya didatangi oleh ibunya. Mereka terlihat berbincang serius. Gunner selalu merasa ayahnya tidak menyayangi dia dan selalu marah kepadanya. Sang ibu pun meyakinkan Gunner bahwa dugaannya itu salah dan harus memahami kondisi ayahnya yang masih stres habis tugas militernya. Ternyata ayahnya merupakan angkatan laut. Ya, setelah mendengar penjelasan ibunya, Gunner pun bertanya ke ibunya seputar kehidupan setelah kematian. Where do we go when we die? No one knows for sure. Like heaven? A place we won't understand until we're already there. Kemudian saat pagi tiba, di sini kita melihat sang ayah sedang berada di kamar Gunner dan bermaksud menebus kesalahannya dengan mengajak Gunner untuk bermain. Ya, akan tetapi tak sengaja ayahnya menginjak komik karangan Gunner dan menumpahkan tinta di komiknya. Yang melihat itu, Gunner pun terlihat marah dengan ayahnya. Ya, saat malam tiba, di sini kita melihat Gunner yang asik dengan komik karangannya dikagetkan dengan suara batuk dari ibunya. Ia pun mendatangi ibunya yang tengah berada di kamar mandi. Akan tetapi ibunya mengatakan hanya sakit mual saja. Ya, lalu saat ayah Gunner datang, ia pun memberitahukan kepada ayahnya bahwa ibunya sedang sakit. Ya, saat ayahnya tengah berada di ruangan kamar mandi bersama ibunya, di sini kita melihat Gunner yang penasaran dengan bungkusan yang dibawa oleh ayahnya. Ia pun membuka bungkusan tersebut. Ya, keesokan harinya, di sini kita melihat Gunner tengah pergi ke sebuah perpustakaan langganannya dan mengembalikan semua buku yang ia baca sebagai referensi untuk membuat komiknya. Ia memutuskan untuk menghentikan itu dan memulai penelitian baru seputar penyakit leukemia. Ya, setelah kembali dari perpustakaan itu, ia mendapati rombongan perawat tengah berada di rumahnya yang sedang melakukan perawatan kepada ibunya. Ya, saat perawat itu hendak pergi, ia pun mendatangi perawat itu dan menanyakan seputar obat yang perawat itu berikan kepada ibunya. I know, but I think that you should give her methotrexate or... I'm sorry. It's really not my call. Selanjutnya, di sini kita melihat sosok gadis cantik yang terlihat tengah menceritakan sebuah kisah tentang dongeng Waterman atau manusia air di depan para bocah cilik. Lalu di sisi lain, kita melihat Gunner yang nampak penasaran dan mendatangi sebuah gedung yang berisi anak kecil yang tengah asik mendengarkan cerita dari Waterman. Gadis cantik itu terlihat memungut biaya kepada anak kecil yang mau mendengarkan cerita selanjutnya dari Waterman. If you want to hear the rest of the story, you gotta pay. Ya, setelah kejadian itu, di sini kita melihat Gunner yang tengah membaca sebuah buku dan tanpa sengaja melihat gambar yang memperlihatkan tentang anatomi tubuh manusia. Tulisan itu nampak menjelaskan tentang regenerasi sel yang bisa membuat manusia hidup kekal.
Ya, karena penasaran, ia pun melanjutkan bacaannya sampai ia mendapati sebuah tulisan Waterman. Lalu di sini kita melihat Gunner yang tengah mendatangi penulis buku tadi dan menanyakan seputar informasi tentang Waterman. Ya, penulis itu pun memberikan sebuah buku yang lebih menjelaskan seputar Waterman. Di buku itu tertulis sebuah kisah seorang penambang yang menemukan sebuah batu. Ya, saat tidur bersama istrinya, tiba-tiba banjir itu datang dan menyapu semua yang dilewatinya, termasuk rumah penambang itu. Istrinya yang bernama Sarah tewas akibat banjir tersebut. Akan tetapi penambang yang bernama Edward itu secara mengejutkan terbangun dan selamat. Lalu di sini kita melihat Waterman itu menghidupkan seekor rusa yang sudah tewas dengan batu ajaib miliknya. Orang-orang percaya bahwa Waterman itu masih ada di dalam hutan itu dan masih berkelana untuk menemukan mayat istrinya untuk dihidupkan kembali menggunakan batu ajaib itu. Ya, setelah membacanya, penulis itu pun memberikan sebuah peta di mana Waterman itu mungkin tinggal. Do you have a copy of this that I could borrow? Keep it. It's yours. Keesokan harinya, di sini kita melihat Gunner yang mengendarai skuter dengan sebuah pedang samurai di belakangnya tengah pergi ke tempat gadis cantik yang ia lihat tempo hari. Gadis ini bernama Joe. Melihat antusias Gunner tentang Waterman, Joe pun mengajak Gunner untuk masuk ke kantornya yang hanya sebuah tenda. Di dalam tenda, Joe nampak menceritakan kisah Waterman dan bekas luka yang ia dapat dari Waterman. Dan seperti biasa, ia pun meminta bayaran lagi. No more? Ya, setelah mereka sepakat, akhirnya mereka berdua pergi membeli bekal untuk perjalanan mereka nantinya di hutan. Lalu di sisi lain, kita melihat ayah Gunner yang menyadari ada keanehan dan memeriksa seisi rumah. Dan benar saja, Gunner sudah tidak ada di rumah dan kabur dari rumah meninggalkan sebuah pesan berupa surat untuk ibunya. Ya, tanpa menunggu lama, ia pun melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Setelah melapor ke kantor polisi, di sini kita melihat ayah Gunner tengah pulang dan bertemu istrinya. Saat istrinya menanyakan di mana Gunner, ayahnya pun terpaksa berbohong kepada istrinya dan tidak memberitahu soal Gunner yang pergi meninggalkan rumah. Kemudian ia pun keluar rumah dan mendatangi dua orang bocah yang tengah bersepeda dan menanyakan soal anaknya. Akan tetapi bocah itu mengatakan soal Waterman. Maybe the waterman got him. Shut up, idiot. Selanjutnya kita melihat Joe dan Gunner sudah berada di dalam hutan untuk berjaga-jaga dari binatang buas. Akhirnya mereka berdua bergantian untuk berjaga. Ya, saat Joe sedang asik tidur, terlihat Gunner yang sepertinya melihat sesuatu. Ia pun memberanikan diri untuk mendatangi sumber cahaya itu. Mr. Waterman? Esok harinya kita melihat Joe yang tengah membongkar tas milik Gunner. Ya, saat ia memeriksanya, terlihat ada banyak uang yang disimpan oleh Gunner. Ya, saat Gunner kembali dari buang air kecil dan hendak berangkat, Joe pun menawarkan permen yang ia curi saat di toko. Gunner pun menolak tawaran itu dan terlihat Joe yang menyinggung soal ibunya Gunner. Gunner yang mendengar itu marah dan melempar permen milik Joe. Ya, karena hal itu akhirnya mereka pun bergulat. Off of me! Saat sedang bergulat, mereka dikagetkan dengan suara aneh dan terlihat banyak burung yang terbang melintas mereka. Dan tiba-tiba kita melihat tanah di depannya bergetar, lalu muncullah rombongan kuda misterius yang menghampiri mereka. Ya, tanpa menunggu lama, mereka pun lari menghindari kejaran kuda tersebut. Lalu selanjutnya kita melihat ayah Gunner bersama seorang polisi tengah mendatangi toko yang Gunner dan Joe datangi saat membeli bekal untuk perjalanan mereka. Saat di kantor polisi, penjaga toko itu pun menjelaskan tentang ciri-ciri wanita yang datang bersama Gunner beberapa hari yang lalu di tokonya. Di sini kita melihat Joe dan Gunner tengah berjalan di hutan dan dikagetkan dengan turunnya salju di depan mereka. Gunner pun nampak takjub dan senang dengan apa yang ia lihat. Akan tetapi Joe heran dan menganggap tak ada salju di bulan Juli. Gunner pun yakin bahwa itu merupakan tanda adanya Waterman. It's a sign, right? It's that we're getting close. We should set up camp soon. Ya, setelah perjalanan yang melelahkan, tiba mereka di tempat yang mungkin bisa jadi tempat istirahat mereka sampai esok hari. Ya, saat malam hari tiba, mereka berbincang soal bakat menggambar dari Gunner.
Ya, setelah lelah berbincang, akhirnya mereka berdua tidur. Lalu tiba-tiba muncullah serangga yang membuat Gunner terbangun. Ya, saat bangun, hal mengerikan pun terjadi kepada mereka. Oh, that was disgusting. Selanjutnya kita melihat polisi yang tengah menelpon ayah dan ibu Gunner dan mengatakan bahwa ia menemukan skuter milik Gunner di sebuah tempat di dekat hutan. Polisi itu juga pun mengatakan bahwa kemungkinan Gunner ada di dalam hutan dan sialnya hutan itu sedang mengalami kebakaran hebat. Ya, mendengar hal itu, ayahnya pun bergegas pergi menyusul Gunner. Ya, saat hendak berangkat, lalu muncullah pria yang Gunner temui beberapa hari yang lalu. Pria itu pun menjelaskan bahwa kemungkinan Gunner pergi ke dalam hutan untuk mencari sosok Waterman. Pria itu pun memberi petunjuk kepada ayah Gunner soal lokasinya. Sorry, I shouldn't have given him the map. Very interested in how the Waterman cheated death. Selanjutnya kita melihat Joe dan Gunner tengah berada di pinggiran sungai. Ya, karena tak ada jalan lain, mereka pun menyeberangi sungai itu melalui sebuah pohon besar yang melintang di sungai. Ya, saat Gunner tengah menyeberang, ia pun terpeleset. Namun beruntung saja Gunner masih bisa selamat dengan bantuan Joe. Setelah selamat, di sini kita melihat Joe dan Gunner tengah berbicara seputar Waterman. Joe berpikir untuk tidak melanjutkan perjalanan lagi dan ingin pulang. Akan tetapi Gunner tetap ngotot untuk lanjut. Joe pun mengatakan yang sebenarnya bahwa apa yang ia katakan selama ini hanya bohong belaka. Tak ada yang namanya Waterman. Bekas luka yang ia dapat juga bukan merupakan serangan dari Waterman. Ya, mendengar hal itu Gunner pun marah karena semua yang ia lakukan selama ini adalah untuk ibunya yang sedang sakit. Gunner pun masih yakin dan melanjutkan perjalanannya seorang diri untuk menemukan Waterman. Okay, I don't need you. I'm going to find the Waterman with or without you. Di sisi lain kita melihat ayah Gunner tengah berada di hutan untuk mencari Gunner. Kemudian di sini kita melihat Gunner yang berjalan seorang diri di hutan yang sepertinya di situ banyak asap dari hutan yang terbakar. Terlihat juga sosok Joe yang ternyata menyusul Gunner dari belakang. Ya, saat tiba di pinggiran danau, Gunner pun melihat sebuah gubuk yang sepertinya itu tempat dari Waterman. Ya, dengan berhati-hati ia pun masuk ke gubuk itu. Ya, saat sedang asik melihat keadaan sekitar, lalu terdengar suara aneh dari luar. Gunner pun dengan cepat bersembunyi di balik ranjang. Lalu terlihat sosok berjubah bulu sedang duduk di kursi. Dan ternyata ia tahu keberadaan Gunner. Gunner pun keluar dari persembunyiannya dan memperkenalkan diri. Ia memberitahu maksud dan tujuannya untuk mencari sosok Waterman. Akan tetapi sosok Waterman itu tak mau membantunya sebelum ia menemukan istrinya. Why would I give to you? Ya, saat sedang berbincang, tiba-tiba terdengar suara Joe di luar gubuk itu. Waterman pun mengira itu adalah Sarah, istrinya. Ya, setelah mengetahui itu bukan Sarah, Waterman pun mempertanyakan kenapa Gunner rela meninggalkan temannya di hutan sendiri hanya karena batu ajaib ini. Ya, setelah sadar dengan kesalahannya itu, di sini kita melihat bahwa ternyata adegan tadi hanya imajinasi liar dari Gunner. Lalu kemudian di sini kita melihat Joe yang nampak putus asa tiba-tiba didatangi sosok Gunner. Mereka berdua pun senang bisa bertemu kembali dan akhirnya Joe jujur bahwa luka itu dari ayahnya. Ya, saat api di hutan semakin membesar, lalu muncullah sosok ayah Gunner dan berusaha menyelamatkan mereka berdua. Mereka pun berenang melintasi sungai, lalu kemudian kita melihat mereka yang selamat akhirnya pulang. Gunner pun lari memeluk ibunya dan meminta maaf setelah meninggalkan ibunya. I thought I could save you, Walter. It's not your fault. Selanjutnya kita melihat Gunner yang tengah asik memandangi batu yang ia temukan di hutan tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan ayahnya yang membawa sebuah hadiah. Hadiah itu untuk menggantikan peralatan menggambarnya yang rusak diinjak oleh ayahnya waktu lalu. Ya, dengan senang akhirnya mereka berpelukan. Hingga saat malam tiba, di sini kita melihat sosok Joe yang ikut bergabung dengan mereka dan ternyata Joe diadopsi dan menjadi kakak Gunner. Mereka berempat nampak sedang berdoa dan mengucapkan syukur atas kehidupan yang mereka jalani saat ini. Dan film pun tamat. Ya, film ini cukup menarik dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film Waterman ini. Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini adalah harapan merupakan salah satu kekuatan terbesar dari manusia. Tetaplah dengan imajinasimu dan jangan membunuh mimpimu. Ya, terima kasih sudah menonton dan wassalam.